Apa kabarnya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan kedua ini, kita melanjutkan materi teks berita sebelumnya. Kali ini, kita berfokus pada ringkasan berita, simpulan berita, dan tanggapan terhadap berita. Setelah menonton video ini, saya berharap kamu bisa meringkas berita, menyimpulkan berita, dan menanggapi teks berita. Mari kita lihat terlebih dahulu ringkasan berita. Kebanyakan kita masih bingung, sebenarnya meringkas berita itu bagaimana sih? Harus mulai dari mana saya meringkasnya? Sebenarnya, meringkas berita itu mudah. Pertama, kamu temukan terlebih dahulu unsur 5W plus 1H atau adik simba. Pada video pertemuan pertama, kita sudah belajar cara menentukan unsur 5W plus 1H atau adik simba, kan? Saya yakin kamu pasti bisa menentukan unsur-unsur berita tersebut. Setelah kamu menentukan unsur-unsur berita yang akan kamu ringkas, selanjutnya tulis 5W plus 1H atau adik simba tersebut dalam bentuk kalimat. Kemudian, susun kalimat yang telah kamu buat tadi secara berurutan sesuai dengan urutan adik simba dalam bentuk paragraf. Jangan kamu susun mentah-mentah begitu saja. Tambahkan bumbu berupa konjungsi atau kata hubung agar paragraf ringkasan kamu nantinya enak untuk dibaca. Dan ringkasan kamu selesai. Sekarang, kita lihat bagaimana tips membuat simpulan teks berita. Untuk membuat simpulan teks berita, kita masih menggunakan 5W plus 1H atau adik simba yang telah kita temukan saat membuat ringkasan sebelumnya. Setiap unsur 5W plus 1H tersebut, kamu buat sesingkat mungkin. Yang penting, intinya tidak hilang. Misal, jika kalimat unsur kapan berbunyi, pencurian itu terjadi pada hari Kamis 23 Juli 2020, maka untuk simpulan kalimat ini cukup kamu persingkat dengan Kamis 23 Juli 2020. Kenapa? Karena yang namanya simpulan harus dibuat dalam satu atau dua kalimat saja. Jadi, tidak mungkin kita membiarkan unsur 5W plus 1H dalam bentuk kalimat yang panjang. Jika pada ringkasan kamu harus menyusun unsur 5W plus 1H ini dalam paragraf, maka pada simpulan kamu tidak perlu menyusun secara berurutan 5W plus 1H-nya. Semua unsur 5W plus 1H kamu jadikan satu atau dua kalimat saja. Usahakan pakai kata-katamu sendiri, tapi tidak lari dari inti 5W plus 1H dari teks berita yang kamu buat simpulannya. Nah, akhirnya simpulan kamu selesai. Berikutnya, kita pelajari tanggapan terhadap berita. Jika kamu menanggapi berita, kamu bisa membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Nah, apa itu tanggapan?
Tanggapan adalah sambutan atau respon terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan. Nah, apa saja bentuk tanggapan? Tanggapan dapat berbentuk pernyataan kritik, saran, sanggahan atau penolakan, kemudian dukungan, dan komentar. Hal apa saja yang bisa kita tanggapi dari sebuah berita? Yang pertama, isi atau unsur berita. Hal ini terkait kebenaran dan kelengkapan isi atau unsur berita tersebut. Hal yang kedua, bahasa berita, yaitu mengenai penggunaan kalimat dan pilihan kata, atau lebih dikenal dengan diksi. Nah, bagaimana cara menanggapi teks berita? Pertama, yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus menentukan terlebih dahulu aspek apa dari sebuah berita yang akan kamu beri tanggapan. Apakah unsur atau isi berita? Atau aspek bahasa berita tersebut? Kemudian, kamu buat kalimat tanggapannya bisa berupa komentar, kritik, ataupun saran. Selanjutnya, tambahkan fakta atau contoh sebagai alasan pendukung komentar atau kritik atau saran tersebut. Jika kamu tidak menyertakan alasan berupa fakta atau contoh, berarti kamu sedang memberikan tanggapan yang tidak logis. Kritik yang baik harus disertai alasan yang menguatkan kritik tersebut. Bisa berupa fakta yang pernah terjadi ataupun contoh kasus. Kritik tanpa alasan logis namanya kritik yang destruktif atau kritik yang berniat untuk menjatuhkan. Hal ini tidaklah elok. Berikanlah kritik yang membangun. Dan akhirnya tanggapan kamu selesai. Sekarang, mari kita berlatih untuk membuat ringkasan, simpulan, dan tanggapan terhadap teks berita. Perhatikan teks berita berikut ini. Hari ini, denda untuk warga yang tak pakai masker berlaku di Depok. Mulai hari ini, pemerintah Kota Depok akan memberlakukan denda kepada warga yang kedapatan tidak pakai masker di tempat umum. Hal ini dilakukan setelah selama 3 hari terakhir, Pemkot Depok melakukan sosialisasi gerakan Depok bermasker untuk mengingatkan warga. Mulai Kamis 23 Juli 2020 akan dilakukan penindakan bagi mereka yang melanggar dengan dikenakan denda sebesar 50.000 atau dikenakan sanksi sosial sebagaimana saat ini sudah dilakukan, kata Wali Kota Depok Muhammad Idris melalui keterangan tertulis yang diterima kompas.com Minggu 20 Juli 2020 lalu. Kepala Satpol PP Depok, Linda Ratna Nurdiani, sebelumnya mengatakan warga Depok
sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal kasus positif COVID-19 sampai sekarang masih bertambah. Sanksi itu bertahap, dari ringan, sedang, dan berat. Kami ini sudah berapa lama hanya mengenakan sanksi sosial terhadap warga tak bermasker. Harus ada peningkatan kepatuhan dengan melakukan sesuatu yang berdampak efek jera berupa denda, ungkap Linda. Linda mengatakan besaran denda akan berkisar antara 50.000 hingga 250.000. Besar nominal denda akan dilihat dari bobot pelanggaran dari kasus per kasus oleh petugas Satpol PP di lapangan. Dari teks berita yang sudah kita baca sebelumnya, untuk membuat ringkasan, kita tentukan terlebih dahulu 5W plus 1H atau adik Simba. Unsur yang pertama, apa peristiwa yang diberitakan? Ya, jawabannya adalah pemberlakuan denda bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Unsur yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah pemberlakuan denda dilaksanakan di kota Depok. Unsur yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Denda diberlakukan mulai Kamis 23 Juli 2020. Unsur yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Jawabannya adalah denda diberlakukan bagi warga kota Depok. Unsur yang kelima, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah karena warga Depok sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Unsur yang keenam, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, jawabannya pemberlakuan besar nominal denda akan dilihat dari bobot pelanggaran dari kasus per kasus. Kemudian, unsur 5W plus 1H yang berbentuk kalimat tersebut, masing-masingnya kita susun menjadi sebuah paragraf. Ingat, susun menjadi paragraf. Yang namanya disusun, jangan terbalik urutannya. Urutannya berpedoman pada adik Simba. Tambahkan beberapa konjungsi atau beberapa kata ke dalam susunan itu agar enak untuk dibaca. Berikut ringkasan berita tersebut. Pemberlakuan denda bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Pemberlakuan denda ini dilaksanakan di kota Depok. Denda diberlakukan mulai Kamis 23 Juli 2020. Denda diberlakukan bagi warga kota Depok dikarenakan warga Depok sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemberlakuan besar nominal denda akan dilihat dari bobot pelanggaran dari kasus per kasus.
Setelah ringkasan tadi selesai, selanjutnya kita buat simpulan teks berita. Sama dengan ringkasan, simpulan juga dibuat berdasarkan 5W plus 1H. 5W plus 1H atau adik Simba sudah kita tentukan tadi kan? Simpulan tidak perlu kita buat berurutan susunannya berdasarkan 5W plus 1H. Ingat, tidak perlu berurutan. Boleh acak dan menggunakan kata-kata sendiri. Tapi dengan syarat unsur 5W plus 1H tersebut harus lengkap dalam simpulan yang kita buat. Nah, jika ringkasan kita buat dalam bentuk paragraf yang cukup panjang, maka pada simpulan kita cukup menulis dalam bentuk 1 atau 2 kalimat saja. Lihat contoh berikut ini. Pemberlakuan denda bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum diberlakukan di Kota Depok mulai Kamis 23 Juli 2020. Denda diberlakukan bagi warga Kota Depok dikarenakan warga Depok sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan dengan besar nominal denda sesuai dengan bobot pelanggaran. Nah, dari simpulan yang kita buat tadi, kamu bisa melihat simpulan kita hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Berikutnya, kita membuat tanggapan berdasarkan berita yang sudah kita baca sebelumnya. Berikut contoh tanggapannya. Contoh tanggapan berupa dukungan. Saya setuju dengan tindakan pemerintah Kota Depok untuk memberlakukan denda bagi warga yang tidak mengenakan masker, agar warga lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Contoh tanggapan berupa kritik. Pemberlakuan denda oleh Pemko Depok seharusnya didahului dengan membangun kesadaran dari warga itu sendiri. Denda akan menambah beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Dalam kalimat tanggapan berbentuk dukungan ini, terdapat alasan yang logis yang kita sertakan agar tidak menjadi dukungan yang membabi buta. Bagian manakah yang menjadi alasan dalam tanggapan berupa dukungan ini? Ya, bagian agar warga lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk contoh tanggapan berupa kritik, kita menyertakan fakta sebagai alasan seperti contoh tersebut. Faktanya yaitu masyarakat mengalami ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini. Jika kita memberikan kritik dan sanggahan disertai dengan fakta atau contoh kasus yang terjadi di lapangan, maka kritik atau sanggahan kita tidak bisa dibantah oleh orang lain karena logis atau masuk akal. Setelah kita memahami materi yang tadi, maka kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah langkah-langkah mudah untuk membuat ringkasan teks berita. Pertama, kamu tentukan terlebih dahulu 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian, susun dengan melakukan modifikasi melalui penambahan konjungsi atau kata hubung.
Berikutnya, jadikan dalam bentuk satu paragraf saja. Langkah-langkah mudah membuat simpulan teks berita. Pertama, tentukan 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian, eliminasi kata-kata yang tidak perlu dalam setiap unsur 5W plus 1H tersebut. Selanjutnya, jadikan satu atau dua kalimat saja, sebaiknya dengan kata-kata sendiri. Langkah-langkah mudah untuk memberikan tanggapan terhadap teks berita. Pertama, tentukan aspek yang akan ditanggapi. Isikah atau unsur berita atau bahasa berita. Kemudian, tentukan apakah ingin memberi kritik, dukungan, sanggahan, atau saran. Selanjutnya, tambahkan alasan berupa fakta atau contoh kasus yang terjadi di lapangan untuk menguatkan tanggapan yang telah kita buat tersebut. Akhirnya, kita sampai pada penghujung pertemuan kedua ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kamu pahami dan memberikan manfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.